Oke, kemudian di bawahnya ini ada formula 3. Ini kita dengan kata enough ya. Enough artinya apa enough? Cukup ya. Mungkin kita nggak sadar, kita itu pernah bilang gini ya. He is old enough to marry her. Artinya apa? He is old enough to marry her. Dia cukup tua untuk menikah dengannya gitu ya. He is too young to marry her. Kalau tua artinya terlalu muda ya. Tua itu negatif ya. Rasanya itu rasa negatif gitu ya. Enough. We focus on kata enough. Jadi enough itu kalau berpasangan dengan adjektif, itu enough-nya ada di belakang. Kayak ini ya adjektif ya. Just like when we say we are misalnya ya rich enough. Enough-nya di belakang, adjektifnya di depan. We are rich enough to buy misalnya ya. To buy the mansion. Kita itu cukup kaya untuk membeli mansion. She is pretty enough to be gitu ya, to be misalnya, to be a model. Ya. Tetapi actually kata enough itu tidak hanya berpasangan dengan adjektif, enough can also berpasangan dengan kata benda ya. Kalau berpasangan dengan kata benda, enough-nya di depan. Jadi enough plus noun. Like ya, seperti they have enough money. Mereka punya uang yang cukup ya, enough money to travel around the world misalnya. They have enough money to travel around the world. My mother doesn't have enough food for us. My mother for us today. Misalnya gini ya. My mother doesn't have enough food. Enough food ya. Enough food is noun for us today. Okay. I think everything is. I have conveyed everything. Do you have any questions, please? So I hope the material is well conveyed, and you can have your questions if you think that you still don't understand. No questions, yeah? Okay, let's move on. Move on, yeah? Would you like to move on? Halaman 16. Oke, judulnya adalah Exercise on Description. Ini readingnya, terus yang belakang ini adalah ini reading, kemudian di sini masih ada diagramming. Terus grammar practice-nya kita mulai dari grammar atau reading? Grammar dulu ya. Oke, reading nanti ya readingnya ya. Let's start from grammar. Silakan dikerjakan activity 3A, activity 2B, and C. Tapi kayaknya biasanya itu semuanya jawabannya bisa ya. Tapi kenapa jawabannya betul? Coba please you can have a discussion with your friends. Silakan didiskusikan. Yang sendiri-sendiri boleh
boleh berkumpul sama temannya. Okay, let me leave you in peace for a while ya. Let me leave you in peace. You can have the discussion. I will be outside ya. I'll be back in 10:30. I'll be back in 10:30. I hope that's okay ya. Okay, Pak. Happy aja. Okay, please. Have a discussion.
Okay, so have you got the answer? Oke, coba let's go to number one. Jawabannya apa? A, B, C, D? D, oke. Alasannya nanti dulu ya. Number two, A. Betul. Number one, D, betul. Number two, A, betul. Number three, C. C, betul. Number three, C. Number four, D, betul. Number five, B. Yes, betul. Nanti saya tanya alasannya habis ini ya. Sekarang yang mencari kesalahan, error recognition. Number one, have salah. Oke. Have salah, yes, betul. Number two, versus enough salah, yes, yes, exactly. Number three, organize salah, oke. Number four, recover salah, oke. Number five, found salah, oke. Part C. Number one jawabannya apa? Most. Berarti A ya. A. Number two, S. Berarti B. Number three, two. Berarti E. Number four, industrial atau capital? Jawabannya yang betul adalah industrial. So C, industrial. Coba kita ke yang part C ini dulu. Jadi yang pertama ini adalah the most important thing. Begitu ya jawabannya ya. Karena apa arti dari the most important thing adalah ya hal yang paling penting. The most important thing
Unit for survival in the forest. Oh, sorry. Subjek utamanya adalah kata thing ya. Verbnya adalah is. Jadi unit for survival in the forest itu adalah post modifier. Di sini sebenarnya ada kata that-nya, tapi that-nya itu kadang-kadang itu bisa tidak usah ditulis gitu ya. Kata that itu bisa nggak usah ditulis ya. Jadi the most important thing that you need for survival in the forest is a lighter. Number two itu has as good facilities as, karena ini setara ya, as good as gitu kan, terus berkembang jadi as good facilities as, setara, as bla 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 as. Oke. Perbandingan setara. As bla 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 as. Number three, jawabannya adalah to listen, supaya setara sama apa ini? To listen, supaya setara sama to read ya. To read a book is less easy than to listen to a tape ya. Number four, Semarang is a historical, cultural, and jawabannya industrial city in Central Java. What is perbedaan? The difference between industrial and capital. Anybody knows bedanya industrial sama capital apa? Industrial jenis katanya apa? Noun, verb, adjektif. Industrial itu noun. Coba cek kamus. Industrial apa jenis katanya? Apa jawabannya? Industrial adalah kata sifat. Oke, ini adjektif. Kalau capital, kata apa capital itu? Browsing, ayo di browse di kamusnya. Capital jenis katanya? Noun ya. Noun ya. Di sini kita ada historical itu adjektif, cultural itu adalah adjektif. Tentu saja di sini yang kita ambil yang adjektif. Karena capital itu meskipun akhirannya sama-sama al gitu ya, tapi bukan jaminan. Jadi kita tetap harus cek di kamus. Nanti lama-lama kalau sering cek itu lama-lama nanti ya. Jadi memang ada pengecualian gitu. Nggak semua al itu nggak semua adjektif. Capital itu artinya ibu kota gitu ya, ibu kota. Like Jakarta. Sekarang ibu kotanya masih Jakarta nggak sih? Jakarta is the capital gitu ya. Capital of Indonesia. Nah, ini capital ini posisinya dalam kalimat ini kan jadi noun ya. Nah, begini makanya, pakai kata capital yang benar begini. Kalau ini untuk menemani kata city ya, jadi Semarang is a historical city, cultural city, industrial city. Nounnya ada pada kata city, yang lainnya hanya adjektif. Itu ya kita setarakan. Oke, kita sekarang kita naik ke atas ya. Naik ke atas ke ini dulu deh ya, yang mencari kesalahan dulu ya.
Coba, I want to hear your alasan, your reason. Kenapa jawabannya bisa itu? Begitu. Now, I'm going to go to tadi terakhir tadi siapa yang jawab ya? Siapa? You were Najwa. Oh, Amanda. Tadi Amanda. And sekarang siapa? Amanda. Amanda, you can choose your friend. Merah, merah. Namanya siapa? Fedora. Ya, Fedora. Ah, jangan baca temperate loh. Itu bukan temperature ya. Temperate. Has. Have salah. Harusnya diganti dengan kata has. Mengapa demikian? Karena sini itu oh, hah? Gimana gimana ulangi? Oh, karena place-nya kata tunggal. I see. Jadi alasannya di belakang ya? Oh gitu, karena a place ini tunggal. Tapi sebenarnya nggak gitu. Alasannya itu ada di mananya sih sebenarnya? Di sininya. Ini apa namanya sini itu? Subjek. Subjeknya tunggal atau jamak? Tunggal, setara dengan it, iya kan? Kita masih ingat nggak kalau he, she, it itu verb 1 tambah s. Jadi bukan have tapi has ya. Verb satunya kan have verb 1 tambah s jadi apa? Jadi has. Have has. Jadi Sydney has gitu ya. Oke, kayaknya di sini tuh masih ada yang terbalik prinsip kata benda dengan kata kerja. Kata benda, kita ngomongin kata benda ya. Kata benda itu bahasa Inggrisnya apa? Noun. Kalau bendanya cuma satu, nggak ada s-nya, misalnya book ya, ini berarti dia cuma satu kan? Tapi kalau bendanya banyak, ada S-nya ini dua atau lebih ya. Dua atau lebih ini simbolnya apa ini? Gini ya? Betul nggak? Gini ya. Di atas dua itu dua atau lebih itu pakainya box. Tapi kalau kata kata kerja, kita ngomongin kata kerja gitu ya. Kita lihat subjeknya gitu ya. Kalau kata kerjanya pakai S, verb tambah S itu justru karena subjeknya gimana? Jamak apa tunggal kalau pakai S itu? Ya enggak, no. Ya tunggal. He, she, it itu tunggal apa jamak sih? He, she, it itu? He, she, it itu jamak apa tunggal? Tunggal. Nah, itu kata kerjanya malah tambah S. Nah, kalau yang tanpa S, verb satu doang tanpa S itu untuk subjek siapa? You with they kan? I juga. I itu juga ya. I, you, we, they. I, you, we, they. I, you, we, they itu jamak apa tunggal? Jamak. Kecuali I ya. Kalau I itu memang spesial. Tapi you, we, they itu jamak. Jadi kalau jamak itu malah verbnya nggak pakai S. Jadi jangan kebolak sama noun ya. Jadi kalau verb sama noun itu dua hal yang berbeda. Kata benda sama kata kerja. Kalau kata benda ada S pertanda banyak. Nah, kalau kata kerja kok ada S-nya itu pertanda subjeknya tunggal. He, she, it itu tunggal ya.
Oke, sekarang kita ke number two. So from Fedora, we will go to siapa ini Fedora? Dewo. Dewo jawabannya sudah betul, tinggal ngasih alasan aja. Coba dibaca dulu Dewo. Basis sinap salah. Kenapa salah? Hah? Kenapa? Karena harusnya enough basis. Lah itu kenapa gitu loh. Kenapa? Harusnya enough basis. Betul sekali. Enough basis. Tell me why. Kenapa kau jadi enough basis? Iya, begitu karena basis kan noun ya, begitu jawabannya ya. Nah kan ini noun, enoughnya di depan. Iya, begitu ya. Kalau yang enoughnya di belakang tuh kan kalau adjektif ya. Tadi ya, yang tadi itu ya. Number three. From Dewa, we will go to Dicky. Oh, you are Dicky. Asmara. Asmara. Ya udah Asmara. Diki Asmara. Dibaca dulu. Bisnis, bukan busnis ya. Kenapa? Jadi ini harusnya jadi organizing gitu ya. Organizing. Why? Tell me why. Tell me why. Hah? Paralel sama kata apa? Oke, paralel sama kata dealing, terus listening, ya, organizing gitu ya. Oke, tepat sekali. You should be good at apa gitu kan? Kamu harus bagus pada at apa? At satu, dealing with people as business counterpart. Dua, listening to any kind of people. And tiga, organizing business meeting. Ya, begitu ya. Jadi ya, jawabannya begitu. Alasannya oke begitu. Okay, so from Asmara we will go to Junior. Oke, they cover salah. Harusnya jadi it cover. It cover tok begitu, tidak pakai apa-apa covernya. Covernya pakai apa? Pakai S. It covers. Oke. Jadi it itu subjek, covers itu verb ya. Ya kan subjeknya he, she, it. Kata kerjanya pakai S kan?
Ya, sudah betul. Can you tell me why? Kenapa kok they-nya salah? They itu salah harus ganti bersama it itu kenapa? Oh, karena gantiin kata transportation system. Yang digantiin kata system atau transportationnya? Ini kan begini ya, a very efficient transportation system. Yang digantiin kata system apa transportationnya? Sistemnya betul. Kepalanya yang belakang ya. Kepalanya ini. Transportation meskipun dia itu noun tapi dia bukan kepala karena dia itu namanya sudah pernah dengar belum? Namanya ejang. Ejang itu adjective function. Jadi noun kata benda sih, tapi adjective function. Kepalanya tetap yang kata sistem ya. Jadi terus di sini itu harusnya menggantikan ke kata sistem gitu ya. Itu cara ngertinya gimana ya diartikan. Ini digantikan oleh the word it refers to system. Jadi Sydney mempunyai sebuah sistem transportasi yang sangat efisien. Sistem itu mencakup gitu ya. It covers itu berarti sistem itu mencakup bus, taxis, underground railways, and monorail. Oke. Okay? Number 5 from junior we will go to namanya siapa? Ayo ya kamu tanya dulu namanya no. Habib. Habib. Habib ya. Oh Habib. Habib. Oke, Habib. Silahkan Habib. Find. Oppo find X ya. Find. Terus kenapa? Oh gitu, jadi pakai translate ya. Opera house itu lebih dari sekedar usual theater yang bisa kamu temukan. Tapi nanti ini alasannya pakai nggak usah jauh-jauh ke translation alasannya itu. Pakai bentuk saja ini. Apa? Ada yang tahu nggak? Alasannya pakai bentuk, pakai form atau pakai structure. Alasannya adalah di sini ada apa? Can. Can itu diikuti apa? Verb berapa? Pertama, oke. Okay. I will say bukan verb sama, kalau saya bilangnya verb penal ya. Atau infinitive. Karena verb pertama itu beda loh ya. Verb pertama itu kan posisinya jadi predikat sendiri ya. Jadi find, you can find pada kata you can find itu adalah verb nol. Tapi kalau find daripada find yang gini, misalnya thank God, I find you gitu ya. Ini find-nya kata verb berapa kalau ini? 0 apa 1? 1. Kalau thank God I find you, find-nya ini 1 nih. Jadi kalau verb nol itu depannya itu ada sesuatunya ya. Ada can-nya gitu. Itu verb nol. Oh, tapi kalau teman-teman kesulitan mengingat-ingat ya sudah anggap saja verb 1 gitu aja ya. Ya, yang penting kalau ngerjain soal benar. Karena kadang-kadang itu verb 0 sama verb 1 itu ketika dijelaskan perbedaannya itu malah pada jadi bingung ya. Mungkin yang cocok ya mahasiswa yang konsen ke bahasa Inggris gitu aja yang dijelaskan ya. Kalau pokoknya yang penting bisa ngerjain soal ya udah bilang verb 1 aja nggak apa-apa deh gitu ya. Silahkan you mau nyaman bilang verb 0 apa verb 1 di belakang kan itu ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini tadi nomor 1 alasannya kenapa. Habib, mention your friend.
Fico. Ya, jawabannya there ya. Coba dibaca dengan lengkap Fico. Jawabannya there. Kenapa Fico? Kalau it up sama B jelas nggak bisa ya. Wong sudah are gitu, predikatnya sudah are gitu nggak mungkin A atau B gitu ya. Ini sudah jelas salah. Tapi mungkin saingannya adalah they. Kenapa they kok salah? Kok bukan jawabannya? Kenapa harus there? Kata they. There. Nggak selalu depannya kata there. Selalu. Oh, kalau are itu selalu kata there gitu. Lah kak they are gitu nggak boleh tau. They are gitu nggak boleh. They are misalnya oh they are my students gitu boleh nggak? Boleh. Alasannya bukan itu. Alasannya apa? Ada yang tahu? Dulu dari sejarah dulu pernah belajar dari sejarah ya kita ya. Coba dibuka lagi. Maknanya makna apa? Ini ke maknanya. Ayo dibuka. Jamak maknanya, makna dari sejarah itu maknanya makna apa? Makna apa? There. Nah ini tuh, makna apa ini? Existential meaning. Artinya apa? Existential itu apa? Keberadaan. Mana keberadaan? Jadi mau bilang ada. Bukan mereka adalah, tapi mau bilang ada. Itu namanya existential meaning. Jadi grammar itu nggak selalu bentuk ya. Nah kita kalau cuma pakai bentuk ya aja juga betul ya. Jadi itu karena kita harus sampai ke makna. Lah kalau cuma pakai bentuk nanti kalimat yang nggak masuk akal jadi betul semua gitu ya. Padahal secara makna itu nggak ada gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Yang nggak ada pun bisa jadi ada kalau cuma pakai bentuk itu. Oke, kita ke nomor 2. Fico, you mention one of your friends for number 2. Itu apa udah semua tadi? Siapa yang belum coba? Udah dapat semua tak? Oh ya udah, sama-sama aja deh kalau gitu. Kenapa fishing boat, everyone? Ayo kenapa? Pernah dengar panci goreng itu apa bahasa Inggrisnya? Panci goreng, frying pan. Minyak buat masak, cooking oil. Soda buat bikin kue, baking soda. Oke, pakai eng semua ya depannya ya. Ya, karena itu adalah mengacu ke fungsi, function ya, ke function. Jadi fishing boat itu kapal yang gunanya buat mencari ikan, memancing ya. Kalau diganti dengan fishing boat, fishing itu kan verb 3. Verb 3 itu kan pasif, malah kapal yang dipancing, kapal yang diapa-apain enggak ya. Terus kalau B ini noun, noun betul, yang D juga noun. Masa B sama D sama-sama betul kan nggak bisa ya. Hapus B sama D, gugur sudah. Tinggal fishing atau fished ya. Lah, artinya beda. Ini ke fungsi jadi kita fishing boat. Setarakan sama frying pan, cooking oil, baking soda.
Sudah dulu ya? Sudah dulu? Jadi ini nanti nomor 3, 4, 5 PR alasan ya. PR homework, terus tambah reading juga. Jadi PR homework yang reading. Homework halaman page 16 until 17. Ini kertas-kertasnya tolong diambil, jangan sampai lupa, jangan sampai hilang. Iya, ini sudah saya ganti. Ini punya Nabila, tolong silahkan diambil. Okay, thank you everyone. I'll see you next week. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Boleh keluar, silahkan keluar. Yes. Yes, bye-bye. Yes, okay.